Mengapa Jokowi masih dibicarakan meskipun sudah tidak menjabat presiden? Joko Widodo, biasa dipanggil Jokowi, memimpin Indonesia selama 2 periode dari 2014 sampai 2024. Sepanjang masa kepemimpinannya, banyak kebijakan dan proyek besar yang dikerjakan, khususnya di bidang infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Meskipun kini sudah tidak menjabat, nama dan pemikirannya tetap relevan karena warisan kebijakan, jaringan politik, serta persepsi publik yang terbentuk. Memahami cara berpikir Jokowi ibarat membaca buku yang sampulnya sederhana, tapi isinya penuh kejutan. Kita bisa belajar darinya, keberanian mengambil keputusan, kesederhanaan dalam sikap, dan ketenangan menghadapi tekanan. Namun satu hal yang selalu menggelitik, ketika kita merasa sudah paham arah pikirannya, tiba-tiba ia melangkah dengan cara yang tak kita duga. Mungkin justru disitulah keistimewaan Joko Widodo, membuat kita terus belajar tanpa pernah benar-benar selesai memahaminya. Mengapa Jokowi masih dibicarakan? Beberapa alasan mengapa pemikiran dan tindakannya tetap diperbincangkan. Pertama, warisan infrastruktur dan transformasi besar. Banyak proyek pembangunan fisik dan kebijakan transformasi yang ditancapkan dalam periode panjang. Ini bukan hanya proyek besar secara simbolik, tapi juga terkait dengan konektivitas, akses ke daerah tertinggal, serta pemerataan. Karena itu dampaknya terasa lama dan menjadi tolak ukur pemerintahan selanjutnya. Yang kedua, harapan publik dan standar pemerintahan. Setelah 10 tahun, publik telah terbiasa dengan gaya pemerintahan Jokowi. Publik membandingkan apa yang sudah dicapai dengan apa yang akan datang. Perbandingan ini membuat nama dan pemikirannya tetap menjadi referensi. Ketiga, kontinuitas kebijakan dan politik. Banyak program dan arah pembangunan yang dirancang untuk jangka panjang. Meskipun presidennya berubah, banyak program yang sedang berjalan atau warisan infrastruktur yang harus disambung. Selain itu, Jokowi masih berperan dalam politik, dukungan terhadap penerus, interaksi dengan partai, pengaruh sosial politik, dan masih banyak lagi. Keempat, citra publik dan legitimasi. Kepemimpinannya yang dianggap membawa perubahan nyata, misalnya dalam pengurangan biaya logistik, peningkatan konektivitas, layanan publik, memberi citra bahwa ada progres nyata. Ini memberi kredibilitas pada pemikirannya dan membuat orang merasa bahwa pemerintahan sebelumnya berhasil membawa kemajuan dibanding keadaan sebelumnya. Dari berbagai laporan dan data, berikut beberapa prestasi yang menonjol dan bagaimana prestasi-prestasi itu menggambarkan cara berpikir Jokowi. Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan tol baru kurang lebih 2.700 km. Jalan nasional non-tol sepanjang hampir 6.000 km. Jalan desa mencapai 366.000 km. Jembatan desa 1,9 juta meter, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, 1,1 juta hektar area jaringan irigasi baru. Jadi jelas, Jokowi mengutamakan konektivitas, pemerataan pembangunan, fokus ke daerah pinggiran dan terluar. Pendekatan membangun dari pinggiran atau dari desa agar tidak hanya pusat yang maju, tetapi semua wilayah merasakan manfaat pembangunan. Di bidang ekonomi dan pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi stabil sekitar 5% setelah melewati pandemi. Indonesia naik ke peringkat ke-16 ekonomi terbesar dunia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja. Dalam hal ini, Jokowi berpikir jangka menengah dan berpikir jangka panjang dalam menjaga stabilitas ekonomi, toleransi terhadap guncangan seperti pandemi.
menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan sosial. Tidak terlalu agresif dalam arti mengejar pertumbuhan ekstrim, tapi memperkuat fondasi ekonomi. Di bidang kesejahteraan sosial dan layanan publik, ada beberapa program yang sudah dijalankan. Program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, dan dana untuk pelatihan kerja atau prakerja telah banyak dinikmati masyarakat. Jokowi memiliki cara berpikir yang praktis, fokus langsung ke kebutuhan dasar rakyat, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Bukan hanya proyek fisik saja, tapi investasi manusia. Di bidang reformasi hukum dan regulasi, ada Undang-Undang Cipta Kerja, revisi banyak undang-undang dan pasal untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi. Jadi dalam hal ini, Jokowi berpikir reformis dalam aspek regulasi, mencoba memetakan kekurangan sistem hukum dan regulasi yang ada. Kemudian melakukan intervensi legislatif untuk memperbarui atau mengganti yang dianggap menghambat. Dari prestasi-prestasi tersebut, kita dapat menyimpulkan tentang cara berpikir Jokowi. Pertama, orientasi praktis dan terukur. Ia tampak fokus pada target-target yang bisa diukur. Jumlah kilometer jalan tol atau nasional yang dibangun, jumlah rumah, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan kemiskinan. Tidak sekedar kerangka ideologis, tapi implementasi nyata yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat. Kedua, konektivitas dan pemerataan. Pendekatan Jokowi bukan hanya pusat sentris. Dia mendorong pembangunan di desa-desa, wilayah terluar, dan pinggiran. Hal ini menunjukkan bahwa ia berpikir bahwa pembangunan yang adil harus merata, bukan hanya terkonsentrasi di kota besar atau Pulau Jawa. Ketiga, prioritas pada infrastruktur sebagai fondasi pembangunan. Infrastruktur menjadi alat strategis, jalan transportasi, pelabuhan, bandara, dan irigasi. Hal-hal seperti logistik murah, koneksi antara wilayah, mempercepat distribusi barang dan mobilitas manusia, memacu perekonomian lokal. Keempat, kombinasi kewaspadaan terhadap tantangan global dan adaptasi. Saat pandemi COVID-19, Jokowi harus menyesuaikan kebijakan fiskal, stimulus, serta mengintegrasi langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi. Pertumbuhan turun, tapi kebijakan diarahkan agar pemulihan bisa cepat. Ini menunjukkan kredibilitas dalam berpikir. Kelima, menggabungkan pembangunan fisik dengan layanan sosial dan regulasi. Tidak hanya bangun jalan dan jembatan, tetapi juga membangun pendidikan, kesehatan, hukum, regulasi investasi. Menunjukkan bahwa ia berpikir multidimensi. Pembangunan fisik saja tidak cukup jika masyarakat tidak mendapat layanan dasar maupun perlindungan hukum. Keenam, visi jangka panjang dan legasi. Banyak proyek dan regulasi yang diarahkan tidak hanya untuk jangka pendek, tapi untuk memastikan penerus bisa melanjutkan. Warisan pembangunan, baik infrastruktur maupun regulasi, menjadi aset politik dan ekonomi ke depan. Untuk memahami cara berpikir secara lebih lengkap, juga perlu melihat kritik dan tantangan. Pertama, pertumbuhan ekonomi meskipun stabil sekitar 5%, tapi tidak selalu mencapai target ambisius seperti 6-7%. Kedua, beberapa kalangan mempertanyakan apakah keberlanjutan proyek-proyek tersebut akan tetap tinggi mutu, aman, dan efektif ketika berpindah ke pemimpinan. Ketiga, isi regulasi dan dampak terhadap lingkungan, pemberdayaan lokal, serta akuntabilitas tetap menjadi sorotan. Isu regulasi dan dampak terhadap lingkungan, pemberdayaan lokal, serta akuntabilitas tetap menjadi sorotan.
Cara berpikir Jokowi bisa digambarkan sebagai visioner pragmatis, fokus pada apa yang dapat dilakukan secara nyata dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Jokowi cenderung memandang pembangunan sebagai sebuah sistem, infrastruktur, layanan publik, regulasi yang mendukung berpikiran jangka panjang dan pemerataan wilayah, siap mengambil risiko dan menghadapi tantangan seperti pandemi, geografis, logistik dengan pendekatan adaptif. Menjaga keseimbangan antara aspirasi rakyat dan kebutuhan struktural seperti fondasi fisik institusional. Warisan prestasi inilah yang membuat cara berpikirnya tetap diperbincangkan meskipun sudah tidak menjabat. Ketika presiden berganti, orang akan mengukur seberapa jauh penerus melanjutkan atau meninggalkan pemikiran dan model pembangunan yang telah dibangun Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian setuju dengan video ini, silakan komen di kolom komentar.